Hai semua, hari ini aku mau share video tentang cara membuat nastar keju. Tapi nastar yang aku bikin kali ini bentuknya kerang menggunakan cetakan. Tapi kalau kalian nggak punya cetakannya, kalian bisa membentuknya bulat-bulat, sama seperti membuat nastar klasik. Kali ini aku juga nggak pakai mixer, jadi lebih simple dan mudah membuatnya. Gimana caranya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Hi, welcome to my mom's kitchen. Ini adalah bahan-bahannya. Sekarang kita lihat cara bikinnya. Nah, ini ada 3 sendok makan atau 60 gram margarin. Kemudian ada 4 sendok makan atau 75 gram mentega. Margarin dan mentega dimasukkan ke dalam mangkuk. Nah, kemudian ada 4,5 sendok makan atau 45 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Lalu menggunakan tangan yang bersih, kita campur semuanya sampai rata. Lalu setelah itu masukkan 4,5 sendok makan atau 25 gram keju parut. Lalu 1 butir kuning telur. Nah, sekarang kita aduk menggunakan spatula. Diaduk sampai tercampur rata. Kemudian sambil diayak masukkan 12,5 sendok makan tepung terigu protein sedang atau 125 gram. 3 sendok makan atau 30 gram susu bubuk, 2,5 sendok makan maizena atau 25 gram. Ketiga bahan ini kita ayak. Setelah itu diaduk sampai rata dengan spatula juga. Terus diaduk sampai benar-benar menjadi adonan yang bisa dibentuk. Lalu adonan kita timbang. Ini aku menggunakan takaran sendok, yaitu sebanyak 1 sendok teh. Kalau menggunakan timbangan sebanyak 10 gram. Seperti ini. Kemudian kita menggunakan selai nanas sebanyak 75 gram. Ini sudah aku bulat-bulatkan. Aku takar kalau menggunakan sendok 1/4 sendok teh atau 3 gram dengan menggunakan timbangan. Lalu dibentuk bulat-bulat. Resep selai nanas sudah aku share di video sebelumnya. Kalian bisa klik link di atas dan tonton videonya. Cara membuat nastar klasik. Di situ ada resep selai nanasnya. Nah, ambil adonan, pipihkan, lalu taruh selai nanas di tengahnya. Kemudian kita bentuk bulat. Kalau kita tidak mempunyai cetakan bentuk kerang, kita bisa bentuk bulat seperti ini, lalu dipanggang setengah matang, baru dioles kuning telur, sama seperti membuat nastar klasik. Nah, ini adonan diisi dengan selai nanas semuanya, dibentuk bulat dulu sebelum dicetak. Setelah adonan dibentuk bulat, lalu sekarang kita cetak menggunakan cetakan bentuk kerang seperti ini. Ambil adonan yang sudah dibulatkan tadi, yang sudah diisi selai nanas. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok yang berisi terigu sedikit saja seperti ini. Ini tujuannya supaya adonan yang mau kita cetak tidak nempel di cetakan. Masukkan ke dalam cetakan, lalu kita tekan sebentar. Lalu ujung cetakan kita tekan supaya adonan nastarnya keluar. Seperti ini, lalu kita tahan dengan tangan. Nah, ini adonan nastar bentuk kerang. Nah, atau bisa juga seperti ini mencetaknya. Masukkan ke dalam cetakan. Tekan ujungnya. Kita keluarkan pelan-pelan. Nah,
seperti ini. Cetak semuanya sampai adonan habis. Lalu kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan dahulu sebelumnya dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, ini nastarnya setengah matang, didiamkan dahulu sampai hangat, baru kita oles. Sementara menunggu, kita siapkan bahan olesan, 1 kuning telur, kemudian 1 sendok makan minyak, setengah sendok makan air. Nah, semua dicampur dan dikocok sampai rata. Lalu kita olesi dengan bahan olesan. Nah, setelah semuanya dioles, lalu kita masukkan kembali ke dalam oven dan panggang selama 15 menit atau sampai atasnya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini nastarnya sudah jadi, bentuk kerang seperti ini. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, aku coba, ini enak banget, crispy di luar tapi lembut di dalam, legit aroma selai nanas. Satu resep itu jadi sekitar setengah kilo. Nah, sekian dulu video dari aku hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong komen, like, dan subscribe. Happy baking. Aku Francisca, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.